أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله خبير بما تعملون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar bagi kita semua. Kemudian nikmat sehat wal afiat sebagai nikmat kedua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Al-Kafah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma nanti yaumul qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun berada. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang tengah kita alami, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah singkat ini izinkanlah saya untuk mensitri sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang saya berikan, yakni hikmah Isra Mi'raj. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, pada hari yang lalu kita sudah memperingati tentunya yakni peringatan Isra dan Mi'raj paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam.
Ini pertama adalah kalimat tasbih, bahwasanya Allah itu zat yang maha suci. Ini menunjukkan kesucian Allah, menunjukkan kebesaran Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diakui sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberangkatkan hambanya di waktu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari mulai Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem di Palestina. Ini berkat kekuasaan Allah. Yang perjalanan itu tentunya jauh. Kalau ditempuh dengan pakai unta pun berbulan-bulan. Tetapi dengan kekuasaan Allah, Allah telah memberangkatkan hambanya itu Nabi Muhammad SAW menuju Masjid Al-Aqsa Yerusalem Palestina. Yang mana Masjid Al-Aqsa ini merupakan Baitul Maqdis, kiblat pertama bagi kita umat Islam. Kemudian Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan, barakna haulahu, di sekeliling itu Masjidil Aqsa. Dalam tafsir dijelaskan di antaranya keberkahan di daerah Palestina tersebut, yakni dulunya terdapat para nabi, para rasul, bahkan makam diwafatkan di sana, dikuburkan di sana. Seperti Nabi Yakub, para nabi dan rasul di sana, maka diberkahi di sekeliling Masjidil Aqsa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk memperingatkan kepada paduka baginda Rasul min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya Allah itu zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kita tadi sudah jelaskan bahwasanya merupakan tanda kebesaran Allah, kesucian Allah, diawali dengan kata subhana. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengakui kehambaan paduka baginda Rasul, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi hambanya. Kita hamba Allah, tapi belum tentu kita apakah sudah diakui atau belum oleh Allah. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kita menjadi hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja ibadah kepada Allah itu? Tentunya ibadah yang paling utama, bahkan menjadi imamul amal, yaitu ibadah oleh-oleh Isra Mi'raj. Apa itu? Menjalankan sholat 5 waktu yang sudah kita ketahui. Sholat 5 waktu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya yaitu dimulai pada Isra dan Mi'raj paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana paduka baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan, dinaikkan ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke Rabb Mustawan Sidratul Muntaha. Kemudian pulang membawa oleh-oleh Isra, membawa oleh-oleh, di antaranya sholat 5 waktu yang harus kita jalankan. Yang tadinya harus 50 waktu, kemudian diminta keringanan jadi 5 waktu. Yang hikmah dan padilahnya sudah kita rasakan, dan Allah SWT sudah jelaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang salatnya rajin,
salat yang benar khusyuk sesuai dengan syarat rukun dalam fikihnya, tentunya akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Karena salat mendidik kepada kita kepada kebaikan. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka